warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu maulana al-azim. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bersyukur malam ini kita bisa dapat hadir di Masjid Jami' Nurul Huda. Insyaallah waktu kita yang singkat sampai dengan Isya kita akan isi dengan kegiatan taklim. Kita mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini menjadi amal, menjadi ilmu nafi'ah, ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Kajian kitab Fathul Mu'in malam hari ini masih dalam hal pasal bisolati alal mayyit, di dalam menjelaskan tentang sholat atau menjolati mayyit. Marilah kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Tawassulan li hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi kiram wa jami'i awliyaillah aina makan min masyariqil ardi wa maghribiha bariha bariha siladiha wa jibariha wa awliyatiha khususan ila hadrati mu'allif hadal kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari Quddasallahu sirruhu al-aziz wa nafa'allahu bihi wa bihi amin. Syaikhulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas fikih tentang sholat jenazah atau sholat alal mayyit, ini masih dalam rangkaian saya bacakan syaratnya, yakni kitab I'anatul Talibin yang terkait dengan isti'dad bil maut, mempersiapkan diri kepada kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mautu mufaraqatur ruh lil badani. Yang disebut kematian adalah berpisahnya ruh dari badan. Waktu fi haqiqatir ruh. Para ulama berbeda pandangan tentang hakikatnya ruh. Faqala akharu ahli sunnah wal jamaah al-ula an-numsikal maqala anha wa nakufu 'anil bahthi fiha. Pandangan sebagian besar kelompok ahli sunnah wal jamaah al-aula an-numsikal al-maqala anha, yang utama kita menahan diri dari pembahasan atau membahas tentang ruh.
menahan diri dari pembahasan tentang ucapan-ucapan atau pendapat-pendapat yang berkaitan dengan masalah itu. Wa annaha mimma sta'farallahu bi'ilmihi wa lam yutallib alaihi ahadan min khalqihi. Dan roh itu termasuk sesuatu yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak memperlihatkan ruh tersebut atau sejatinya ruh tersebut kepada makhluknya. Maka kalau ada istilah arwah gentayangan, ini tentunya tidak sependapat dengan pendapat sebagian besar ahli sunnah wal jamaah. Ruh itu termasuk daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak memperlihatkan salah satu pun daripada makhluknya. Karenanya Imam Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubatnya belum menyatakan wa ruhuma ahbaru anhal mujtaba wa numsikul maqala anha adaba. Kata Imam Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubat, beliau mengatakan ruh itu adalah sesuatu yang telah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih atau mujtaba. Pada musikul maqala anha adaba. Maka sebaiknya kita menahan diri dari membahas atau membicarakan tentang ruh adaba, karena kita menjunjung tinggi akhlak atau adab tata krama kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat anna haqiqatar ruhi wa hiya an-nafsul lam yahbar anhal mustafa ma'anahu su'ila anha li'adami nuzul amri dibayaniha, bahwa sesungguhnya hakikatnya ruh, ya, yaitu sesuatu yang tidak dikabarkan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu tidak pernah mengabarkan atau menceritakan tentang ruh. Beserta bahwa Rasul pernah juga ditanya tentang ruh. Jadi sekalipun Rasul ditanya tentang ruh, Rasul tidak mengabarkan itu. Nah, ini sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi." Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, maka katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Jadi Rasulullah ditanya tentang hakikatnya ruh, dan Rasulullah tidak menjelaskan itu. Makanya karena Rasul itu tidak menjelaskan tentang hakikatnya ruh, sebaiknya kita tidak perlu membahas. Karena apa? Ta'adduban bi Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita melakukan etika tata krama kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut maqala, maka kita menahan diri dari membahas tentang ruh. Adaban ma'al Mustafa, karena melakukan etika atau mengutamakan etika kepada baginda Rasulullah SAW. Wala nu'abbiru anha bi'akthar min wujudin min mawjudin yahya bihil insan. Dan kita juga atau kami juga tidak mengibaratkan tentang ruh itu melebihi daripada ungkapan ini, mawjudun yahya bihil insan, sesuatu yang diwujudkan sehingga dengan sesuatu itu manusia bisa hidup. Hanya sebatas itu, penjelasannya tidak lebih dari itu. Kama qala al-Junaid,
Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Wal faiduna fiha irtalafu ala aktsara min alfi qaulin. Orang-orang yang membahas tentang masalah ruh, sejatinya ruh itu berbeda pandangan lebih dari 1000 pendapat tentang ruh. Berbeda-beda ya. Pendapat tentang ruh itu lebih dari 1000 makol, 1000 pendapat. Nah ini makanya di sini kalau mayoritas ulama itu mengatakan ruh itu merupakan ardun bahwa al-hayatul lati sor badan diwujudiha hayat. Ardun itu merupakan fisik ya, dimana dengan roh atau dengan wujud diwujudkannya roh badan menjadi hidup. Ini menurut mayoritas pendapat para ulama. Pendapat orang-orang ahli kalam itu ahli tauhid ya, mutakallimin mengatakan bahwa ia jismun latifun mustabiqun bil badani istibaqal ma' bil udil akhdar. Kalau menurut pendapat para ulama mutakallimin, pendapat ahli tauhid ya, yang dinamakan ruh ia jismun latif adalah merupakan bentuk yang lembut mustabiqun bil badan yang terkandung di dalam badan sebagaimana terkandungnya unsur air pada kayu yang hijau. Kita kalau metik kayu ya, di dalam kayu itu ada airnya ya, yang hijau Pak. Kalau yang kering nggak ada, yang kering pun kayu mati. Tapi kayu yang hijau ada resapan airnya. Itu menurut pandangan ulama mutakallimin ahli tauhid mengatakan bahwa yang dinamakan ruh itu merupakan bentuk yang lembut yang meresap di dalam badan seperti meresapnya air pada batang kayu yang masih basah, yang masih hijau. Wa huwa baqin la yafna inda ahli sunnah. Ruh itu kekal. Menurut pendapat ahli sunnah, ruh itu kekal. Jadi makhluk yang tidak kekal, yang tidak mati. Nah kalau manusia mati, ruhnya kan tidak mati ya, ruhnya tidak mati. Nanti ada penjelasan di belakang tentang di mana ruhnya para nabi, di mana ruhnya orang-orang yang mati syahid, di mana ruhnya orang-orang yang taat beribadah, di mana ruhnya orang-orang yang maksiat. Nah ini nanti kita jelaskan. Jadi kalau menurut pandangan ahli sunnah wal jamaah bahwa ruh itu bagian layaknya indah ahli sunnah, tetap kekal dan tidak rusak menurut pendapat ahli sunnah. Jasadnya hancur, ruhnya tidak rusak, termasuk makhluk yang kekal. Wa qauluhu ta'ala Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mematikan al-anfus, diri ya, ketika matinya anfus ya, ketika matinya diri. Seseorang itu ketika mati maka ketika mati maka dirinya mati, fisiknya mati ya, jasadnya yang mati, takdiru hina mauti ajsadiha ya, wa inda jam'in minhum ardun wa al-hayatul lati surabatul bina. Ini dijelaskan. Wa amma sufiyah wal falasifatu falasat indahum jisman wal ardun bal huwa
jauharun mujarradun ghairu mutahayyiz. Nah, kalau menurut pendapat ulama-ulama sufi, ulama-ulama ahli filsafat mengatakan bahwa menurut mereka roh itu bukan merupakan jasad, bukan merupakan bentuk fisik, ya, bukan jisim, bukan sosok, ya, wala ardon, dan bukan sesuatu yang baru datang, ya. Bahwa jauharun mujarradun ghairu mutahayyizin, ya, ghairu mutahayyizin. Tapi yang namanya ruh itu merupakan jauhan. Jauhan itu artinya sesuatu yang bukan fisik, ya, seperti cahaya yang tidak berbentuk. Ya ta'allaqu bil badani ta'alluqut tadbir, yang berhubungan dengan badan seperti hubungan pengaturan. Jadi ruh itulah yang mengatur segala yang terjadi pada diri manusia, bisa bergerak, bisa mengangkat tangannya, itu karena masih ada ruhnya, masih ada ruhnya. Jadi ada hubungan, bukan menciptakan, tapi ada hubungannya dengan segala sesuatu yang terjadi di badan, dari gerakan-gerakannya dan lain sebagainya. Makanya ketika ruhnya dicabut, udah berhenti semua, mandek, badannya mandek, tangan gak bisa ngangkat, kaki gak bisa ngangkat, mulut gak bisa bicara, berhenti total, gitu. Walaysa dakhilan fihi wala kharijan anhu, tidak berada di dalam dan tidak berada di luar. Jadi ada hubungannya dengan badan yang tidak berada di dalamnya dan tidak berada juga di luarnya. Itu menurut pendapat orang-orang ahli filsafat, ya. Wa'lam annal arwaha ala khamsati aqsam. Ketahuilah bahwa ruh itu terbagi menjadi 5. Ruh itu menjadi 5 pembagiannya. Arwahul anbiya'i wa arwahus syuhada'i wa arwahul muti'ina wa arwahul usati minal mu'minin wa arwahul kufari. Ruh itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah ruhnya para nabi. Yang kedua ruhnya para syuhada. Yang ketiga ruhnya para muti'in, orang-orang yang taat. Wa arwahul usati minal mu'minin. Yang keempat ruhnya orang-orang yang ahli maksiat dari golongan orang-orang mukmin. Dia beriman tapi melakukan maksiat, ya. Yang kelima arwahul kufar, ruhnya orang kafir. Jadi ini nanti ada penjelasan di mana letaknya mereka, di mana Allah memposisikan ruh-ruh mereka. Fa amma arwahul anbiya'i fatakhruju an ajsadiha wa tasiru ala suratiha mithla samai misal miski wal kafuri. Adapun roh-rohnya para nabi, mereka keluar dari jasadnya, dari jasad-jasadnya, dan menjadi seperti rupanya misik, kayak tetesan air minyak wangi misik, ya. Wal kafuri dan kafur, seperti kafur barus dan misik. Jadi dia keluar seperti tetesan minyak misik dan kafur. Wa takunu fil jannati ta'kulu wa tata'anna wa tatana'amu. Ruhnya para nabi itu berada di surga. Mereka merasakan, mereka menikmati makanan dan mendapatkan kenikmatan. Itu ruhnya para nabi. Ruhnya di mana? Di surga. Mereka makan, ruhnya itu makan, kemudian merasakan kenikmatan surga. Wa ta'u bil laili ila qanadila mu'allaqatin tahtal arsy. Kalau waktu malam ruh itu bersemayam, ya, atau ruh itu menempat di lampu-lampu yang tergantung di aras, di bawah aras. Jadi ada lampu lentera di bawah aras.
itulah tempat bermalamnya ruh-ruhnya para nabi. Di lentera ada di bawah aras. Wa arwahu syuhada'i idza kharajat min ajsadiha fa inna Allaha yaj'aluha fi ajwafid buyuril khudrin tadur biha fi anharil jannah. Ruh-ruhnya para syuhada itu ketika keluar dari jasadnya, maka Allah menjadikannya di mulut-mulut burung yang berwarna hijau yang terbang dengan membawa ruh itu di sungai-sungai yang ada di surga. Ruhnya dibawa burung berwarna hijau, ya, mengelilingi sungai-sungai yang ada di surga. Itu ruhnya para syuhada, ya, para orang yang mati syahid. Wa ta'kulu min thimariha wa tashrabu min ma'iha. Ruhnya orang-orang yang mati syahid itu makan buah-buahan surga dan minum airnya telaga atau sungai yang ada di surga. Jadi belum ada prosesi masuk surga, ruhnya sudah merasakan makanan dari surga dan minumannya juga minuman dari air yang ada di surga. Wa taqwi ila qanadila min dhahabin mu'allaqatin fi tilil arsy. Nah, di mana roh-roh itu kalau malam bersemayam? Di lentera-lentera, ya, yang ada di yang terbuat dari emas yang digantungkan di bawah naungan aras, masih di bawah aras. Hakadha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma arwahul muti'ina minal mu'minina fa hiya fi riyadil jannah. Nah, kalau ruhnya orang-orang mukmin gimana? Ya. Kata Allah, fa hiya fi riyadil jannah, itu ada di taman-taman surga. Makanya kalau kita berdoa, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikan ruhnya itu berada di taman surga, dan jangan jadikan ruhnya itu berada di lubang dari lubang-lubangnya api neraka. Wa amma arwahul uswati minal mu'minin fa bainas samai wal ardi fil hawa. Nah, arwahnya orang-orang mukmin yang tukang maksiat itu berada di bawah langit, di atas bumi. Ya, ini yang ketayangan, Pak. Ya. Jadi tidak bersemayam seperti ruh-ruh yang tadi yang mapan, ya. Makanya ruhnya para nabi, ruhnya para syuhada, ya, ruhnya orang-orang yang soleh itu tempatnya jelas. Tempatnya jelas sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah. Mereka ruh-ruh yang sudah universal. Nah, sementara ruhnya orang-orang mukmin yang tukang maksiat itu menggantung di awang-awang, tidak di langit, di antara langit dan bumi. Nah, makanya kenapa kita sering bertawassul, ya, bertawassul kepada Nabi Muhammad, para syuhada, para sholihin, ini supaya ruh kita itu bisa berkenalan dengan ruhnya para nabi, ruhnya para siddiqin, ruhnya orang-orang yang mati syahid. Makanya kita lakukan dengan tawassul supaya ada silatul arwah, ada hubungan ruh kita. Sebab kalau kita sering menyebutkan arwahnya, ruh-ruhnya orang-orang yang soleh, maka ruh kita bisa mengenalnya. Ketika mengenal nanti akan ketemu akur, cocok, ya. Tapi kalau tidak mengenal, ya, maka tidak saling tegur sapa, tidak akan ketemu bareng, ya. Itu. Wa amma arwahul
arwahul kufari faya fi ajwafi tuyurin sudin fi sijjin. Dan roh-rohnya orang kafir itu berada di mana? Berada di perut-perutnya burung yang berwarna hitam yang ada di sijjin. Sijjin itu tempat yang paling bawah, ya, neraka yang paling bawah, di bawah bumi lapis 7. Di bawah bumi lapis 7 itu ada namanya sijjin. Sijjin tahtal ardi sabi'ah. Sijjin itu berada di bawah bumi lapis 7. Di bawah bumi lapis 7 itu ada namanya sijjin. Wasijil tahtal ardi wal ardu fil hawa. Sedangkan bumi itu adanya di hawa, tempat kosong. Jadi lapisan yang ketujuh, bumi itu berada di mana? Bumi itu ternyata ada di tempat yang kosong atau al hawa. Wa ma'allahu kubari fayati ajwab wa hiya mutasilatun bi ajsadiha wa ta'alluqu arwaha wa ta'allamu bidzalika jasad. Ini saya baca tadi salah. Sijjin itu ada di bawah bumi lapis 7 gitu ya, udah sampai sebenarnya. Dan roh itu berhubung atau berkaitan dengan jasadnya, jasadnya. Waktu adamu arwahnya, wa yata'alamu bidzalika jasad. Roh ketika itu disiksa, maka yang merasakan sakit adalah jasadnya. Ketika roh itu disiksa, yang merasa sakit adalah jasadnya. Asyamsi bis sama'i rabi'ah wa nuruha fil ardi. Nah ini jadi ada hubungannya itu seperti matahari yang ada di langit keempat itu cahayanya sampai ke bumi. Panasnya sampai ke bumi, cahayanya sampai ke bumi. Padahal posisi matahari itu adanya di langit keempat. Nah, sama dengan roh. Sekalipun Allah tempatkan di sijjin bagi rohnya orang-orang yang kafir, ketika roh itu disiksa, yang merasakan sakit jasadnya, padahal jasadnya ada di kolong tanah. Di kolong tanah digali di kuburan. Merasakan sakit. Rohnya gimana? Padahal rohnya disijjin, tapi jasadnya belum merasakan sakit ketika rohnya disiksa. Nah, kama anna arwahal mu'minina fi illiyin mutanaqqimatun wa ruhuha muttasilun bil jannah. Seperti roh-rohnya orang mukmin di surga illiyin, rohnya di surga illiyin. Ya. Surga yang tinggi, mutanaqqimatun, rohnya mutanaqqimatin, merasakan nikmat. Wa nuruha muttasilun bil jannah. Cahayanya roh itu sampai ke surga. Nah ini jadi tetap ada persambungan. Sekalipun tidak ada di dalam jasadnya, tetapi merasakan nikmat. Ketika roh itu diberikan kenikmatan, maka jasadnya juga ikut merasakan kenikmatan. Nah itu. Wa syuri'at bil Madinah. Sholat jenazah itu disyariatkan di Madinah, ya, disyariatkan di Madinah. Nah, ini berbeda dengan pendapat di dalam kitab At-Tuhfah. Tandirun hal syuri'at sholatul janazah di Makkah aw lam tushrah illa di Madinah lam araf bidzalika tasrihan wa ghairu hadits annahu sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabril barra'i bil ma'rurin lama qadimal Madinah. Dalam hal ini ya, dalam kitab At-Tuhfah ada penjelasan peringatan apakah sholat jenazah itu disyariatkan di Makkah atau tidak dilakukan kecuali di Madinah. Jawabannya, aku tidak melihat penjelasan secara jelas, tetapi zahirul hadis menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu sholat di kuburannya Al-Barok di Ma'mur ketika datang ke Madinah. Maka nama
qabla wudu'ihi laha bisyahrin. Nah, Al-Barra bin Ma'rur itu meninggal sebelum Rasulullah sampai ke Madinah kira-kira sekitar 1 bulan. 1 bulan sebelumnya meninggal. Rasulullah menyolati mayitnya Al-Barra bin Ma'rur di Madinah. Kama qala Ibnu Ishaq. Nah, jadi sholat jenazah itu pertama kali disyariatkan di Madinah. Jadi di Mekah belum ada, di Mekah belum ada. Wa ila hiya min khosa'isi hadhil ummah. Sebagian pendapat mengatakan bahwa sholat jenazah itu termasuk karakteristik umat ini. Jadi khususnya tidak ada di syariat umat-umat sebelumnya, karena ini termasuk khosa'is. Khusus hanya ada pada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sholatul mayyiti ayil mayyitil muslimin wal syahidi fardu kifayatin lil ijma'i wal ahbari. Sholat mayit atau menyolati mayit itu selain orang yang mati syahid hukumnya fardu kifayah lil ijma'i, karena ini merupakan ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama, wal ahbari, dan karena ada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muslihi walau beriman, sebagaimana juga merupakan fardu kifayah adalah memandikannya, walaupun mayit yang dimandikan itu mayit yang akibat tenggelam di laut misalnya. Seharusnya kalau mayitnya itu tenggelam di laut kan udah mati Pak. Ya, mayit yang matinya itu kecebur, ya, meninggalnya karena tenggelam, kan mestinya sudah mati. Diangkat itu diangkat dari air. Nah, sekalipun meninggalnya karena tenggelam, tetap wajib dimandikan. Tetap wajib dimandikan. Jadi pengecualiannya adalah orang yang mati syahid. Wal murad bi syahid fi ma taqaddama syahidul murikat ma'ruf. Yang dimaksudkan mati syahid di sini adalah mati syahid dalam berkecamuknya perang. Dalam berkecamuknya perang. Baik itu mati syahidnya karena syahid dunia ataupun syahid akhirat. Apa bedanya kalau mati syahid dunia, mati syahid akhirat, tetapi dalam berkecamuknya perang? Orang melihatnya mengangkat senjata, melihatnya dia perang, tapi ternyata orang yang meninggal dalam berkecamuknya perang itu tidak semuanya mati syahid akhirat. Man qatala la ilaha illallah, yang dinamakan mati syahid adalah orang yang matinya karena menjunjung tinggi kalimat Allah. Atau karena syahid dan di dunia Pak, atau orang yang matinya mati syahid dunia. Ini berada dalam pertempuran, kok bisa dia disebut mati syahid dunia? Bahwa man qatala lil ghanimati masalah. Itu seperti orang yang mati syahid, orang yang mati dalam perang, tapi tujuannya bukan lillahi kalimatillah, bukan untuk membela agama Allah, tetapi tujuannya untuk mendapatkan harta rampasan. Jadi hatinya niatnya saya perang, kali aja nanti dapat harta rampasan perang, ya. Kalau harta rampasan perangnya kebetulan
itu kan bisa diambil itu jadi budak perempuan, ya. Tujuannya ke sana, tujuannya untuk mendapatkan harta rampasan. Mati dia di medan perang bukan disebut syahid akhirat, tapi syahidnya syahid dunia. Tapi kan seperti itu hal yang abstrak, tidak nampak. Namanya niat. Ya. Orang berperang niatnya saya niat supaya dapat harta rampasan, kan nggak ketahuan. Tetap baik itu karena untuk mendapatkan harta, diperlakukannya seperti mati syahid yang lain, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, jadi langsung dikubur sekalipun syahid dunia. Kenapa? Karena matinya dalam pertempuran. Wa amma syahidul akhirati faqad fahuwa kaghairi syahidi wa yusallu wa yufan wa yusalla alaihi wa yufanu. Nah, kalau mati syahid akhirat saja, ya, mati syahid akhirat itu orang yang seperti mati ketika melahirkan, itu syahid lah, tapi syahid akhirat. Orang yang mati karena keruntuhan gedung, mati syahid lah, ya. Orang yang mati karena tenggelam, mati syahid, tapi itu syahidnya syahid akhirat. Nah, kalau syahid akhirat maka diperlakukan sama seperti orang yang mati biasa, ya. Wajib disolatkan, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan seperti layaknya orang mati biasa. Itu orang yang mati syahid akhirat. Orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu itu mati syahid, Pak, tapi syahidnya syahid akhirat, ya. Makanya perlakukan seperti layaknya orang mati yang lain, seperti biasa saja. Dan wajib dimandikan, dikafani, disolatkan. Wa asamu katsiratun minha wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.